Episode 44. Langkah Dania terhenti tepat di depan dapur. Melihat sepertinya kehidupan di dapur saat ini berjalan di luar kebiasaan yang seharusnya. Ada apa ini? Ibu sedang di dapur dan Risha juga. Kenapa hari ini mereka aneh sekali? Ah, iya. Tentu karena Tuan Saga ada di sini. Mereka sedang cari muka rupanya. Apa mereka mau memasak sarapan untuk Tuan Saga? Ah, terserah sajalah. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Aku mau ambil minum dan sedikit membantu saja. Nia, kenapa sudah bangun? Apa ada yang kamu butuhkan? Biar ibu siapkan. Dania mengernyit, merasa ngeri sendiri. Seumur hidup baru pertama kalinya ibu bicara seramah itu padanya. Apa Tuan Saga sudah bangun? Apa dia membutuhkan sesuatu? Masih bicara dengan cara yang menakutkan menurut Dania. Tidak Bu, Tuan Saga belum bangun. Biar saya membantu di dapur. Dania sudah mau mengambil pisau dapur. Apa kaget dia berteriak sendiri. Maaf, bukan maksud ibu berteriak padamu. Masuklah ke kamar dan istirahatlah. Temani Tuan Saga saja. Ibu menepuk bahu Dania lembut. Sorot matanya sekaligus memohon. Pergilah, jangan membuat kami dalam masalah, begitu arti sorot matanya. Ibu benar. Kak Nia istirahat saja. Apa, Kak Nia? Sejak kapan bocah ini memanggilku sesopan ini? Tunggu, kenapa mereka aneh sekali sih? Apa kalian salah minum obat semalam? Dania mengedarkan pandangan menyapu ruangan. Tengkuknya merinding. Ia merasakan aura kegelapan. Tentu saja, di ujung ruangan itu, dia sedang duduk sambil bekerja dengan laptopnya. Ada secangkir gelas di sampingnya. Dia memang tidak memandang ke arah dapur atau terlihat mendengarkan pembicaraan. Tapi keberadaannya sudah pasti mengintimidasi semua penghuni rumah ini. Apa karena dia? Dua orang ini jadi berubah sikap padaku. Walaupun sedang tidak ada Tuan Saga sekalipun. Baiklah, saya permisi Bu. Karena tetap tidak diizinkan membantu, akhirnya Dania menyingkir secara sukarela. Iya Nia, istirahatlah. Ibu tersenyum. Dania meninggalkan ibu dan Risha keluar dari dapur. Berjalan mendekati sekretaris Han. Dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Dia meraih gelas, lalu minum dan meletakkannya lagi. Apa itu? Kenapa gaya minumnya keren begitu? Lagi syuting iklan. Dania batuk kecil di depan sekretaris Han. Laki-laki itu mendongak dari layar laptopnya. Dia bangun dari duduk. Menganggukkan kepala sopan. Selamat pagi Nona. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sambil menutup layar laptop. Karena dia melihat Dania memiringkan kepalanya mau mengintip apa yang dia kerjakan. Haha, ternyata dia sadar aku mau mengintip. Peka sekali Anda. Anda pasti sedang sibuk bekerja di akhir pekan ya? Apa Anda tidak pulang ke rumah Anda? Oh ya, Anda punya rumah kan? Anda tidak tinggal di rumah Tuan Saga kan? Dipikir-pikir benar juga. Aku bahkan tidak tahu setelah dia bekerja dia bernafas enggak ya. Apa yang dia lakukan setelah melepas tanggung jawab melayani Tuan Saga padaku kalau sudah di rumah. Maaf Nona, saya tidak bisa menjawab pertanyaan pribadi tentang saya. Apa, kenapa dia selalu dalam kondisi fokus sih? Padahal kupikir tadi dia akan terjebak dengan pertanyaanku. Tapi, terima kasih atas perhatian Anda. Saya hidup dengan nyaman selama ini. Apalagi kalau Anda bersikap sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan masalah.
Apalagi si orang ini, bicara semaunya persis seperti majikannya. Tapi, bisakah Anda tidak duduk di sini, Sekretaris Han? Kenapa Anda tidak kembali ke kamar Anda dan bekerja di sana? Anda mengganggu di sini. Dania kembali tersadar tujuannya menyapa laki-laki di hadapannya ini. Saya tidak melakukan apapun, Nona. Menjawab enteng menunjuk laptopnya. Saya hanya duduk. Aura kegelapan yang muncul dari dirimu, yang bisa meledak kapanpun, telah mengintimidasi keluargaku tahu. Ibu dan Risha jadi menakutkan begitu sikapnya. Itu karena Anda di sini kan, Sekretaris Han? Mereka jadi tidak berkutik. Mereka jadi bersikap sangat baik padaku. Aku sampai diusir dari dapur. Padahal biasanya Risha menarikku untuk membuatku ikut mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi sepertinya keluarga saya terganggu. Dania menunjuk ibu dan Risha yang memandang dari kejauhan. Lihat, mereka ketakutan melihat Anda. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Tersenyum tipis sambil melihat dapur. Itu karena Anda memang menakutkan. Belum sadar juga. Gumam-gumam kecil sambil membuang muka. Saya dengar itu, Nona. Haha, sebaiknya Anda minum minuman sehat, Sekretaris Han, kalau pagi. Minum jus buah, jangan kopi. Supaya lambung Anda sehat. Haha. Baiklah, saya mau menyiapkan sarapan untuk Tuan Saga saja. Tapi kalau Anda tidak mau kembali ke kamar, bisakah pindah ke ruang tamu? Paling tidak aku hanya perlu mengusirnya dari duduknya di sini kan. Biar dia tidak membuat ibu dan Risha ketakutan begitu. Pak Mun akan mengantar sarapan Tuan Muda. Sekarang Nona kembalilah ke kamar. Apa, Pak Mun? Ibu dan Bibi bahkan sedang sibuk memasak sarapan sekarang. Dania melihat ke arah dapur. Saya bisa menyiapkan di sini. Ibu juga sedang memasak di dapur. Tuan Muda tidak suka makan makanan yang dimasak sembarang orang. Lagi-lagi sang raja berulah dan pelayannya jauh lebih bertingkah karena sedikit pun tidak pernah membantah. Apa perlu saya mengantar Anda ke kamar, Nona? Sepertinya Han sudah mulai kesal. Dia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Tidak, saya bisa sendiri. Dania mendengus sebal. Tahu dia sudah diusir. Baiklah, selamat istirahat. Menganggukkan kepalanya hormat. Ini sudah pagi. Memang siapa yang mau tidur lagi? Menatap kesal sambil berlalu. Dania menghentikan langkah menuju kamarnya. Dia kembali ke dapur bicara pada ibu. Maaf Bu, Ibu tidak perlu menyiapkan sarapan untuk Tuan Saga. Bicara langsung saja, begini pikirnya. Kenapa? Ibu merasa khawatir karena takut Tuan Saga tidak nyaman. Pelayan Tuan Saga akan mengirimkan makanan nanti. Apa, padahal ibu sudah bangun sepagi ini untuk memasak sarapan? Ibu memegang tangan Risha. Gadis itu tersadar telah melakukan kesalahan lagi. Risha, hentikan. Minta maaf pada kakakmu. Risha menggigit bibirnya keluh. Menatap Sekretaris Han yang duduk di kursinya. Pandangan mereka bertemu. Gadis itu gemetar. Maaf, Kak Nia. Maafkan aku, mengatupkan kedua tangannya ke depan wajah. Kembalilah ke kamarmu, Tuan Saga mungkin membutuhkanmu. Baik Bu, benarkan. Ini karena kamu duduk di sana kan? Ibu dan Risha jadi bersikap seaneh itu. Tidak usah tersenyum begitu. Semakin membuat ibu dan Risha ketakutan tahu. Saat Dania masuk ke dalam kamar, bersamaan Saga keluar dari kamar mandi. Dia sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Lagi-lagi bertelanjang dada. Naik, katanya tegas. Apa, naik?
tidak kalah kaget menjawab, "Mau apa lagi dia? Tunggu, kenapa kamu naik lagi ke tempat tidur? Mau apa lagi sekarang? Tidak lihat matahari di luar jendela itu?" Saga sudah duduk bersandar di tempat tidur, menepuk ruang kosong di sebelahnya. Artinya menyuruh Daniyah duduk di sana. "Sayang, apa yang mau Anda lakukan? Bukankah saatnya bangun? Ini sudah pagi." Daniyah menunjuk jendela kamar. "Tidur. Memang mau melakukan apa di akhir pekan? Aku hanya ingin bermalas-malasan hari ini." Saga menjatuhkan diri, sudah berbaring di tempat tidur, masih menepuk kasur di sampingnya. Kenapa kau mau bermalas-malasan saat di rumahku begini? Biasanya juga akhir pekan kadang kamu kan pergi bekerja juga." "Naik." Saga melemparkan handuk kecil di tangannya, mendarat di tubuh Daniyah, membuat gadis itu refleks langsung bergerak naik ke tempat tidur. "Kau belum membayarku dengan benar kan? Apa, lalu malam tadi apa? Bukankah semalam saya sudah..." Sambil menutup wajah dengan tangan, malu meneruskan kalimatnya. "Semalam. Itu hukuman karena berhenti memijatku dan mengoceh kemana-mana di balik punggungku." "Sial, benar-benar mendengar berarti. Jadi kamu pura-pura tidur kan? Aku sudah memberi ayahmu hadiah istimewa semalam di hari ulang tahunnya. Sekarang saatnya kamu berterima kasih kan? Memang kamu memberi apa pada ayahku? Aku bahkan tidak melihatmu memberi kado apa-apa, selain kemunculanmu yang dramatis itu. Tunggu. Kamu tidak sedang berpikir kalau kedatanganmu itu hadiah istimewa untuk ayah kan? Walaupun itu benar, tapi kenapa terasa menggelikan begini sih? Aku bahkan datang ke pesta orang tuamu, meladeni keluargamu bicara. Apa itu semua tidak kamu anggap hutang yang harus kamu bayar? Benar, itu berkah untuk rakyat jelata seperti kami. Ayah bisa sangat bangga dan membusungkan dada dengan kedatanganmu. Menantu terhormat negeri ini. Terima kasih sayang. Kehadiran Anda sungguh hadiah istimewa di ulang tahun ayah. Saya sungguh berterima kasih." "Baik, berterima kasihlah dengan kata-kata manis Daniyah. Selesaikan ini dan bangun." Itu saja. Saga sudah menarik rambut Daniyah, menggulungnya pelan. "Aku mau yang lainnya." Bulu kudu Daniyah merinding saat Saga mulai menciumi rambutnya. "Apa yang bisa saya berikan?" Sok berpikir aku memberikan tubuhku untuk hadir di ulang tahun ayahmu. Kau harus membayarnya setimpal juga dong. Itu baru adil." Daniyah sudah ambruk karena Saga mendorong dengan bahunya. "Bagaimana? Benar. Anda benar sekali." Terpaksa tertawa. "Licik sekali kamu lagi-lagi memojokkanku dengan cara begini. Seperti aku berhutang dunia saja padamu." Daniyah meremas spray tempat tidur, membiarkan Saga melakukan sekali lagi. Mendapatkan apa yang ingin ia lakukan. Sementara matahari terus bergerak naik. Aku lapar. Karena kaget melihat ibu dan Risha aku bahkan tidak makan tadi.